Pada tahun 1518 di Prancis, seorang wanita mulai menari di tengah-tengah jalanan kota Strasbourg. Berjam-jam kemudian, dia pingsan, dan saat dia bangun, dia lanjut menari dan puluhan orang yang nantinya akan jadi ratusan orang di sekitarnya ikut menari juga. Selama 2 bulan, relatively tanpa henti. Beralih ke kejadian selanjutnya, tetapi masih di daerah yang relatif sama. Di Prancis, seorang suster yang tinggal di suatu biara mulai mengeong. Mengeong kayak kucing. Gak lama setelah sang suster ini ngelakuin perilaku uniknya, suster-suster lain dari biara ini juga ikut-ikutan mengeong selama berhari-hari, relatively tanpa henti. Oke, sekarang mari kita majuin waktunya sedikit, 200 tahun setelah kejadian di Prancis tadi. Ke masa yang memiliki suatu kejadian yang mungkin secara awal itu nggak kelihatan nyambung sama kedua kejadian barusan. Namun, percaya sama aku, semua kejadian yang kubahas di sini itu nyambung. Jadi, tolong tonton videonya sampai akhir, karena konteks dari video ini menurutku sangat menarik dan penting untuk kita pahami. Kita majuin waktunya ratusan tahun dari dua kejadian tadi. Kita sekarang fokuskan perhatian kita ke tahun 2020. Pandemi COVID-19 baru aja mulai, dan semua manusia di dunia ini wajib isolasi mandiri di rumah. Seluruh dunia kini berjuang mengatasi pandemi corona baru atau COVID-19. Pada masa ini, manusia yang terpaksa diam di rumah beralih ke internet sebagai media pekerjaan dan juga hiburan. Penggunaan internet pada masa ini melonjak drastis banget, dan salah satu platform yang paling sangat-sangat untung pada masa ini adalah TikTok. Kenapa TikTok? Karena TikTok adalah platform yang paling mudah untuk digunakan oleh orang banyak dalam ngebuat video singkat. Nggak perlu kamera mahal, nggak perlu mic, nggak perlu tim gede untuk buat video bagus yang durasinya singkat. Karena platform ini, konten kreator dari berbagai ranah kehidupan lahir. Di platform ini, mereka bisa sharing pengalaman hidup mereka yang bermacam-macam. Dan salah satu konten yang paling populer pada masa ini, di barat at least, adalah konten penyakit tics. Penyakit tics adalah gangguan motorik yang menyebabkan pengidapnya melakukan gerakan atau ngomong sesuatu yang bisa dibilang nggak biasa gitu, yang di luar norma. Gerakan atau omongan mereka ini nggak bisa dikendalikan oleh mereka, karena penyakit tics ini merupakan gangguan neurologis. Singkat cerita, banyak dari pengidap tics yang nge-share pengalaman mereka di TikTok dan ngedemonstrasiin perilaku tics mereka di video-video yang mereka buat. Konten-konten tics ini, for a moment, untuk beberapa saat, populer banget di TikTok, terutama bagi kalangan remaja di Amerika Serikat dan negara barat lainnya. Dan sayangnya, popularitas konten ini jadi katalis dari fenomena yang mirip-mirip sama wabah menari atau suster kucing yang tadi kita bahas. Namun bedanya, sekarang terjadi pada masa modern. Pada tahun 2020, saat konten-konten tics ini populer banget, banyak orang tua yang melaporkan bahwa anak-anak mereka, dalam tanda kutip tentunya, ketularan penyakit tics, karena remaja dan anak-anak ini somehow setelah ngeliat video-video TikTok tadi juga ikut-ikutan ngelakuin perilaku dari gejala penyakit tics. Walaupun saat dicek, mereka itu nggak memiliki gangguan biologis yang nyebabin penyakit tics. Dan hal yang ngebuat aku miris dari seluruh permasalahan TikTok tics ini, dan yang ngebuat aku mau bikin video ini in the first place adalah kenapa banyak dari kita yang bilang kalau mereka ini lebay. Halo, and welcome to Ngobrol Psikologi, di mana kita bakal ngobrol soal hal-hal ilmu psikologi. Pada video ini, kita akan ngobrol soal histeria massal. Well, sebenarnya histeria massal itu istilah zaman dulu, udah nggak dipakai lagi sekarang. Sekarang ilmu psikologi modern lebih suka nyebut fenomena-fenomena yang tadi kusebutin itu sebagai mass psychogenic illness, atau penyakit psikogenik massal. Oke, jadi penyakit psikogenik massal itu bisa dikategorikan sebagai gangguan psikologis yang namanya functional neurologic disorder. Oke, jadi inti dari FND ini adalah saat seseorang itu ngerasain gejala fisik, ngerasain rasa sakit. Tetapi uniknya, saat dicek, nggak ditemukan gangguan fisik yang menyebabkan gejala tersebut. Contoh simpelnya, saat kita jatuh dari lantai 3 gedung bangunan misalnya. Nah, pasti setelahnya kita bakal ngerasain gejala fisik, yaitu misalnya sakit di bagian kaki.
kita keluhan gejala sakit kaki ini ke seorang dokter gitu misalnya. Lalu dokternya cek kaki kita, apakah gejala ini tuh beneran ada atau enggak. Diceklah kaki kita sama dokter kita, dan dokter kita menemukan kaki kita itu baret. Nah, si dokter ini nemuin gangguan fisik dari gejala fisik yang kita alami. Nemuin gangguan fisik atau tanda-tanda luka saat kita bilang bahwa kaki kita sakit. Nah, ini adalah kondisi yang normal bagi semua manusia. Kita ngerasain gejala fisik karena kita memiliki gangguan fisik. Nah, pada kasus Functional Neurologic Disorder atau FND, oke, mulai sekarang aku nyebutnya FND aja biar cepet. Kita itu ngerasain gejala fisik, tetapi nggak ada gangguan fisik. Namun, apakah kita bisa bilang bahwa gejala ini bohongan doang, cuma hayalan dari pelakunya? Ya enggak, gejalanya beneran ada, sakitnya itu beneran ada, tetapi bukan karena gangguan fisik, bukan karena gangguan struktur badan. Namun, penyebab utama dari gejala yang dirasainnya itu adalah gangguan fungsi otak. Oleh karena itu, nama dari gangguan ini adalah Functional Neurologic Disorder, fungsional, karena yang terganggu di sini adalah fungsi otaknya, bukan fisiknya. Oke, jadi ketiga fenomena yang tadi udah aku bahas itu merupakan contoh dari kasus FND dalam skala massal, alias gangguan psikogenik massal, alias histeria massal. Oke, sekarang mari kita kupas penyebab dari gangguan ini. Dari gangguan FND sampai ke mass hysteria tuh penyebabnya apa. Dan sayangnya, kita nggak tahu apa-apa soal kedua gangguan ini. Namun, yang kita tahu pasti adalah bahwa kita semua itu memiliki kemungkinan untuk kena, memiliki kemungkinan untuk ngalamin FND atau histeria massal. Ya, FND ini kalau dilihat dari luar atau dilihat dari kacamata masyarakat umum terlihat sebagai permasalahan sugesti. Orang-orang yang tersugesti ini, kalau dilihat dari luar, mungkin bakal dikatain lebay gitu sama banyak orang. Namun, apakah kita sadar bahwa kita semua itu mudah tersugesti? Terutama dalam kondisi stres berat. Contohnya, anggaplah ada orang iseng yang misalnya ke tengah kota Jakarta, ke daerah Mall GI gitu misalnya, Mall Grand Indonesia. Dan si orang ini ke tengah-tengah jalanan GI, dan dia itu nyebarin tepung terigu sambil teriak-teriak kalau dia itu teroris. Dan tepung yang dia sebarin itu adalah virus berbahaya kayak anthrax atau misalnya bubuk radioaktif gitu. Ya intinya tepungnya itu berbahaya. Pada kejadian itu, aku yakin banget nggak sedikit orang yang bakal ngerasa gejala fisik setelahnya. Walaupun aslinya ya itu cuma tepung terigu doang, yang nggak bakal ngapa-ngapain manusia secara fisik. Itu tadi contoh palsu, ku ngarang doang, itu imajinasiku doang. Sekarang, contoh asli. Kemarin, pas COVID-19, bagi kita yang paranoid banget, yang rasa takut banget untuk ketularan, pasti nggak sedikit dari kita yang kalau batuk, cuma batuk doang, langsung ngerasa kalau dirinya itu kena COVID. Paranoid kena COVID, sampai-sampai badan kita lesu, padahal belum tentu kita kena. Dalam keadaan stres, kita jadi lebih mudah merasa sedih, merasa marah, dan merasa bingung. Dan dalam keadaan stres, gangguan mental itu jadi lebih mungkin untuk kita alami. Dalam kasus FND, memang dari luar, orang-orang yang kena ini terlihat sebagai orang-orang yang lebay. Namun, bukannya semua gangguan mental itu, kalau dilihat dari luar, kalau dilihat sekilas, bukannya mereka semua lebay ya. Bahkan sedih pun lebay kalau kita asumsiin bahwa keadaan normal dari manusia itu adalah happy. Kita semua itu harus happy, harus positif, harus sehat. Oleh karena itu, kita semua itu nggak boleh sedih, nggak boleh stres, dan nggak boleh FND. Enggak. Psikologi itu nggak begitu. Di ilmu psikologi, nggak ada yang namanya lebay. Ilmu psikologi itu melihat gangguan mental sebagai permasalahan yang di luar kendali pengidapnya. Mengapa begitu? Karena naruh judgement kita ke perilaku-perilaku nggak normal dari pengidap gangguan itu nggak akan nolong siapa-siapa. Judgement itu nggak bakal nolong manusia. Yang akan nolong manusia adalah empati. Karena empati itu mendorong kita untuk memahami apa sih sebenarnya yang terjadi di balik kepala orang-orang yang ngalamin hal ini. Gangguan mental itu merupakan sesuatu yang mengganggu dan nggak normal. Namun, nggak normal yang dimaksud ilmu psikologi di sini
bukan sebagai judgement, bukan sebagai bentuk hinaan. Jadi kayak aku ngatain kamu ngelakuin perlakuannya, lu nggak normal banget ya. Nggak kayak gitu maksudnya. Nggak normal yang dimaksud di sini adalah nggak normal dalam statistika. Yang maksudnya nggak normal dalam statistika ini adalah jarang ditemukan dalam suatu populasi. Nggak ada kata lebay di ilmu psikologi, dan nggak ada judgement di ilmu psikologi. Ya walaupun orang-orang di dalamnya itu masih bisa bikin judgement ya, karena kita semua ini manusia gitu. Namun saat kita lagi berpraktisi atau saat kita lagi meneliti, ngatain orang yang lagi menderita, nuduh gejala mereka itu palsu atau lebay, itu nggak akan nolong siapa-siapa. Itu nggak akan memenuhi tujuan mulia dari keilmuan ini. Maaf kawan-kawan, aku jadinya rambling soal hal ini. Tapi kata-kata lebay atau aneh ini abisnya sangat personal banget buat diriku. Maksudku aku nggak punya NFD atau apapun itu sejenisnya. Namun seperti yang ku bilang tadi, kalau yang dikatain aneh atau lebay sama masyarakat umum itu kan bukan NFD doang. Bahkan bukan gangguan mental doang. Bahkan emosi sesimpel sedih itu aja bisa dilihat sebagai aneh atau lebay pada masyarakat yang mengutamakan maskulinitas gitu misalnya. Cowok yang nge-ekspresin rasa sedih akan dianggap aneh dan lebay, secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada masyarakat yang mengutamakan norma gender yang ketat, cewek yang nge-ekspresin keluh kesahnya akan dianggap aneh dan lebay. Pada masyarakat yang nggak paham soal gangguan mental, ya para pengidapnya akan dicap aneh dan lebay. Gangguan mental itu hadir karena dua faktor keturunan dan stres dari lingkungan. Kedua hal yang secara relatif kita nggak bisa kita kendaliin sama sekali. Kita nggak bisa ngendaliin gen yang ada di dalam darah kita, dan kita nggak bisa ngendaliin kita lahir atau tumbuh besar di lingkungan yang kayak gimana. Yang buat sulit mengidap gangguan mental itu bukan cuma gangguan mentalnya aja menurutku. Namun ada faktor lainnya juga, ada faktor masyarakatnya. Orang-orang yang nggak mau kita punya gangguan, tetapi mereka buat gangguan ini tambah parah dengan judgement, sampai dengan cacian yang mereka lontarkan ke para pengidapnya. Ya, nggak perlu gangguan mental deh. Orang yang lagi sedih aja sering banget digituin kok. Kita kembali lagi ke kasus TikTok yang tadi udah kita bicarain. Banyak banget remaja-remaja TikTok, terutama di barat, yang sekarang menderita NFD. Karena ya tadi, ngelihat orang-orang tics beneran, orang-orang yang punya kondisi medis tics, lalu mereka ikutan sekarang tics juga. Padahal mereka nggak punya kondisi gangguan fisiknya gitu yang menyebabin mereka tics. Dan kondisi ini beneran, gejala itu beneran. Dan gejala ini bikin mereka, para remaja-remaja ini menderita. Karena mereka nggak mau kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa otak mereka maksa mereka untuk ngelakuin ya perilaku-perilaku tics ini. Kita boleh kok bikin judgement di hati gitu. Dan itu sangat-sangat wajar saat kita ngelihat perilaku aneh gitu di luar sana. Ya pasti kita secara nyadar maupun tidak sadar ya bikin judgement gitu. Bikin penilaian cepat. Namun selalu ingat, penilaian cepat itu memang wajar, memang sangat-sangat wajar. Namun sesuatu yang cepat itu biasanya itu memiliki kualitas yang jelek gitu. Judgement itu merupakan penilaian cepat. Dan aku nggak percaya bahwa sesuatu yang cepat dapat bikin kita itu lebih paham akan keseluruhan gambarnya. Psikologi itu berusaha untuk melihat suatu fenomena itu secara holistik. Secara holistik itu maksudnya dari segala aspek, dari seluas-luasnya. Kita nggak bisa fokus terhadap satu aspek doang dari suatu fenomena. Kita harus lihat dari berbagai perspektif, kita harus lihat dari berbagai aspek yang mungkin di mana aspek-aspek ini bakal mempengaruhi satu sama lain. Dan aku sangat-sangat suka sama prinsip psikologi yang ini. Dan menurutku, prinsip ini bukan hanya bisa diterapkan oleh praktisi atau ilmuwan psikologis, karena pikir holistik menurutku itu dapat menjadi suatu aset gitu bagi diri kita semua. Karena saat kita nggak buru-buru dalam menilai sesuatu, pasti nanti akurasi dari hasil penilaian kita akan jadi lebih bagus, akan jadi lebih akurat. Thank you.